Di video ini saya mau berbagi informasi, ngecas Polytron Fox 350 dari 3% ke 100% keluar biaya berapa. Ini alat yang saya pakai, colokan yang bisa connect WiFi. Saya pakai merek Hanok. Saya pilih yang 16 ampere, semakin besar ampernya semakin bagus. Lalu saya pakai stop kontak kabel, minimal 10 ampere ya. Kalau bisa pilih yang mereknya bagus untuk menghindari konslet dan lebih awet ke depannya. Nah, seperti ini bentuk charger ori Polytron. Sewaktu ngecas bisa taruh di atas deck seperti ini, tapi saya tidak rekomen. Saya lebih rekomen taruh di atas kursi seperti ini. Alasannya karena deck itu lokasi baterai dan chargernya agak panas. Supaya awet umur baterainya, kita harus sebisa mungkin menghindari panas. Nah, ini harus diperhatikan dan harus sesuai urutannya. Yang pertama, colok dulu yang biru ini ke motor sampai bunyi klek dan pastikan tidak longgar. Setelah itu baru colok ke sumber listrik. Ini saya nyalakan. Awalnya dia nyedot 280 watt, lalu naik sekitar 800 watt. Jadi yang rumahnya listrik 900 VA harus hati-hati, sebaiknya naik daya. Saya mulai ngecas jam 4:53, sekitar 4 jam saya coba cek lagi. Oke, update ini sudah 88% dan tercatat makan 3,3 kWh dan narik daya 879 watt. Ini saya cek kabel dari charger ke motor, lumayan panas, tapi soketnya sih nggak panas. Chargernya ya sudah pasti panas. Terus kabel colokan listrik ke charger tidak panas. Stop kontak dan colokan Hanok saya juga aman. Tidak panas karena spek ampernya besar. Oke, sekarang saya perhatikan sampai baterainya 100% dan tidak makan watt. Ini sudah hijau indikator baterainya. Terus di aplikasi wattnya kadang 0, kadang 2. Nah, syukurlah di colokan Hanok ini ada fitur anti overcharge. Jadi kalau listriknya di bawah 3 watt selama 40 menit, dia bisa mati sendiri. Untuk urutan menyabutnya, yang pertama cabut dulu dari sumber listrik. Setelah itu baru cabut yang biru. Yang biru ini cara nyabutnya, bagian ini diputar sampai mentok, lalu ditarik sambil ditahan putarannya. Total KWH untuk ngecas baterai dari 3% ke 100% adalah 4,46 KWH. Durasi pengecasannya dari jam 4:53 sampai jam 9:51. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 5 jam. Kalau baterainya minim banget. Biaya yang dibutuhkan yaitu biaya per kWh listrik dengan daya 2200 VA adalah Rp1.444,7 per kWh. Dikali 4,46 tadi, jadi total Rp6.443. Ya dibulatkan saja jadi 6.500. 6.500 itu jarak tempuh yang saya dapat dengan pemakaian normal 113 km. Ya jauh lebih murah ya daripada Lexi saya yang lama. Per liter Lexi bore up 155 cc mungkin konsumsi per liternya 35 km. 113 km dibagi 35 km yaitu 3,2 liter. Kalau isi pertalit ya 32.000. Biaya bensin dibanding biaya listrik ya jauh banget ini. Jadi ya hemat banget ya motor listrik. Oh ya sedikit informasi, kalau ngecas motor listrik itu sebaiknya sebelum 20% sudah harus dicas. Dan kalau bisa jangan dicas sampai 100%, cukup 80% saja. 100% itu kalau mau jalan jauh. Terus kan di website resmi Polytron bilang kapasitas baterainya 3,7 kWh. Kok saya ngecas 4,46 kWh? Nah, itu ada penyebabnya ya. Jadi ngecas kendaraan listrik itu ada istilahnya power loss, biasanya 5-15%. Penyebabnya ada banyak, salah satunya karena panas. Tadi kan sudah saya cek ternyata kabel dari charger ke motor dan box chargernya panas. Sama panjang kabel. Nah, saya ngecasnya pakai kabel 30 meter. Ya, mohon maklum karena saya cuma punya kabel panjang ini. Nanti saya mau beli lagi yang panjangnya secukupnya supaya nggak power loss kebanyakan.
Jadi kalau dihitung 4,46 dikurang 15% itu kurang lebih angkanya 3,7 kWh. Berarti benar ya kapasitas baterai Polytron itu 3,7 kWh. Oke, untuk konten selanjutnya saya mau baca-baca dulu informasi dan studi yang ada. Bagaimana cara supaya umur baterai lebih awet dan seawet apa sih sebenarnya baterai kendaraan listrik itu? Karena ternyata baterai lithium NMC dengan lithium Livepo 4 itu beda loh cara ngerawatnya. Oke, saya baca-baca dulu supaya informasi yang saya berikan nanti sesuai dengan hasil studi dan dari konten yang orang berpengalaman. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.